Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia CTV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi kita bersama saya Indah Rastika Sari dalam program talk show. Kali ini membahas mengenai vaksinasi COVID-19 dengan tema kita lansia atau lanjut usia sebagai prioritas vaksinasi COVID-19. Dan sudah hadir di studio CTV dua orang dokter pakarnya, kita langsung hadirkan, yaitu kita perkenalkan satu persatu. Ada Dr. Kurnia Fitri Jamil, MKes, spesialis penyakit dalam KPTI Finasim, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit trofik dan infeksi Rumah Sakit Zainal Abidin, dan juga dosen di Universitas Syah Kuala Fakultas Kedokteran. Dan juga di samping beliau ada Dr. Iman Murahman, Kabid P2P, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Aceh. Langsung saja kita berkenalan dengan dua narasumber kita. Assalamualaikum, dokter. Ini dokter dua-dua. Masya Allah, saya langsung kita akan diskusi mengenai vaksinasi ya dok ya. Iya. Vaksinasi COVID-19. Dan hari ini tema kita sebagai lansia, sebagai prioritas vaksinasi COVID-19. Saya mau gambaran kita dulu nih dok, dengan kondisi pasca Idul Fitri kemarin. Angkanya naik, yang positif COVID, mungkin ke dokter Kurnia dulu. Gambarnya seperti apa? Gambaran situasi hari ini. Situasi hari ini pasca Lebaran kasus COVID-19 meningkat ya. Jadi tempat tidur juga penuh dan kasus terus bertambah, baik dari rujukan rumah sakit dari kabupaten kota ke Rumah Sakit Zainal Abidin juga meningkat, dan tentu yang sembuh juga banyak. Sudah bisa pulang, dan tempat tidur yang berikutnya diisi oleh pasien-pasien berikutnya. Demikian. Gambaran umumnya seperti apa dokter? Dari langsung dari Dinkes ke kondisi kita di Aceh terkait dengan peningkatan ini dok? Ya, kita memasuki gelombang kedua, jadi second wave sebenarnya dari yang tahun lalu, karena kalau dari kita lihat perkembangan kasus yang mulai dari bulan Maret 2020, terus kemudian mengalami peningkatan di bulan Agustus, kemudian puncaknya adalah di bulan Oktober, mulai menurun di bulan November, dan kemudian dari bulan Januari sebenarnya kita kasus sudah sedikit, tapi kemudian Januari ya dok? Ya, kemudian kita meningkat lagi di April tahun 2021, dan puncaknya adalah kemarin ya, 267 kasus. Itu belum pernah sepertinya dari bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang ini, itu belum pernah ya kasus sampai satu hari 267 kasus Satu hari 267 kasus. Ya, dan tingkat kematian kita juga besar, karena sampai dengan sekarang kita sudah ada kematian 556, dan rata-rata itu sudah mulai di atas 4-5 sehari. Dan kalau dipersenkan kita menduduki peringkat kelima nasional, karena sudah 4,04% tingkat kematian dari kasus kita yang ada di Aceh. Kalau kesiapan dok, kita katakan kita di Banda Aceh, oke, ZA mungkin lebih siap, tapi bagaimana dengan kabupaten kota? Bagaimana kesiapan dalam menangani ini dok? Ya, yang pertama dulu ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, ada 2 rumah sakit rujukan nasional untuk COVID, Rumah Sakit Zainal Abidin dan Rumah Sakit Cumutia. Kemudian ditambahkan 11 rumah sakit lagi oleh SK Gubernur di seluruh Aceh, tambah 11 jadi 13. Kemudian ditambah lagi di seluruh kabupaten kota di Aceh. Jadi seluruh kabupaten kota di Aceh sebenarnya rumah sakitnya sudah punya ruang isolasi, dan memang jumlahnya bervariasi. Jadi kalau kita lihat, memang jumlah terbesar untuk ruang atau kamar isolasi adalah Rumah Sakit Zainal Abidin. Lalu kemudian diikuti rumah sakit lainnya seperti Rumah Sakit Pidi, Cumutia, Langsa, itu dengan kapasitas besar. Yang lain dengan kapasitas kecil pasti juga lama-kelamaan kalau memang berat penyakitnya pasti akan juga merujuk ke masing-masing regional. Harusnya sebenarnya kalau di daerah wilayah utara bisa langsung ke Rumah Sakit Cumutia. Untuk wilayah daerah tengah juga bisa Rumah Sakit Metuburu, atau wilayah barat juga bisa ke Rumah Sakit Cunyadin Labu. Dan rata-rata memang ada beberapa yang memang langsung ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, sehingga ICU-nya Rumah Sakit Zainal Abidin selalu full, jadi selalu penuh untuk
diisi oleh pasien-pasien COVID yang berat. Dokter Iman, gimana kalau kondisinya kritis, dok? Apakah kemudian mereka harus juga merujuk ke misalkan tadi ke Semauing, ke Melabuh, atau misalkan tadi ke wilayah tengah? Bagaimana pun, apakah akan ditambahkah sarana prasarananya misalkan di rumah-rumah sakit kecil di daerah? Ya, beberapa rumah sakit sudah seperti rumah sakit Jamiluddin juga, karena rumah sakit Jamiluddin itu juga menutup beberapa ruangan di rumah sakit baru dan kemudian membuka ruangan-ruangan pineri lama di luar rumah sakit lapangan yang sudah diresmikan. Rumah sakit daerah juga seperti itu. Jadi menambah lagi seperti rumah sakit Langsa itu juga menambah lagi kapasitas tempat tidur untuk ruang isolasi COVID, dan juga seperti rumah sakit Muyan Putih Bunda Muria juga mereka malah membangun, ada bangunan lain yang khusus dibuatkan untuk ruang isolasi COVID-19. Kita siap berarti, udah kalau ada penambahan nama itu kita siap untuk Ya, kondisi di kalau lapangan. kita lihat sampai dengan kemarin itu untuk bornya baru 47%. Apa itu, dok? Untuk bed occupancy ratio, jadi keterisian dari seluruh ruangan isolasi di seluruh Aceh itu belum sampai 50%, tapi memang ada beberapa yang sudah 80% lebih, seperti Zahbidin, terus kemudian PD Langsa itu memang sudah di atas 80%, tapi ada beberapa rumah sakit lain itu kapasitasnya masih di bawah 70%. Kapasitasnya masih di bawah 70%. Kalau untuk ZA sendiri, Dokter Pur, bagaimana kemudian kesiapannya? Ini kan sudah 5 binere ya, dok, kan? Iya. Dibuka. Kesiapan sudah maksimal ya, karena kita terus meningkatkan kualitas pelayanan dan juga kesiapan daripada penunjang untuk memberikan pelayanan khususnya COVID-19 ini. Jadi tenaga dokter juga sudah optimal, kemudian penunjang untuk perawat juga sudah maksimal, kemudian ketersediaan tempat tidur juga sudah dimaksimalkan sampai sudah binere kelima, dan juga UGD-nya sudah di gedung baru sekarang khusus untuk pelayanan UGD COVID-19, dan juga penambahan tempat tidur buat ruang intensive care unit khusus RICU, respiratory intensive care unit khusus COVID-19. Juga dari sisi ketersediaan obat ya, obat-obat untuk support kepada pasien-pasien dengan COVID-19 ini. Dan nutrisi juga. Nutrisi. Ada berapa bed, dok? Gambarannya di sampai binere 5, dok. Kita punya berapa? Kalau per binere itu sekitar 30 tempat tidur, jadi ada 5 binere, ada lebih kurang 150 tempat tidur, dengan RICU 10 tempat tidur, dan juga ruang observasi di UGD ya, sebelum dipindahkan ke ruangan juga ada ruangan observasi di sana. Ya, silih bergantilah pasien yang dirawat, ada batas sesuai dengan clinical pathway, ada batas hari observasi. Kalau kita anggap sudah aman, sudah cukup aman untuk bisa rawat jalan, kita rawat jalan, karena antrian untuk yang berikutnya harus sudah kita berikan layanan. Baik. Dok, digambarin ke kita, dok, khususnya pemirsa Aceh TV, ini seperti apa rasio usia, dok, ya, yang positif COVID? Apakah misalkan lansia saja kah yang memang mereka punya penyakit bawaannya, atau seperti apa, dok? Ya, jadi umumnya bukan lansia yang utama yang kita rawat pada COVID-19 ini. Justru yang usianya sekitar dari 20 rata-rata ya sampai 60 atau 70 tahun. Usia 20-an bahkan ada? Ada ya. Jadi tanpa komorbid pun penyakit COVID-19 ini bisa terkena. Nah, cuma memang beberapa informasi jurnal mengatakan bila disertai komorbid seperti hipertensi, diabetes, penyakit paru, ya, penyakit jantung, itu lebih riskan. Ya, jadi untuk angka yang tinggi memang pada usia-usia yang punya komorbid. Tapi tanpa komorbid pun penyakit ini bisa terkena. Oleh karena itu makanya protokol kesehatan ini yang utama agar kita tidak ada penularan antara setiap orang. Jadi tanpa melihat komorbid. Jadi tanpa komorbid pun bisa meninggal dunia. Jadi tidak harus dengan komorbid yang lebih buruk. Jadi tanpa komorbid pun kalau kondisi individu tersebut dalam melawan secara imunitasnya tidak cukup kuat, juga ada kasus yang meninggal.
Berarti tidak harus mereka yang punya penyakit bawaan yang kemudian, dan juga Ya. bukan hanya lansia, bahkan juga yang tadi 20-an juga Iya. bahkan juga dirawat ya, Dok? Iya, justru untuk angka kesakitan dan angka kematian pada lansia kecil dibandingkan usia yang non lansia yang kita rawat dan Baik. yang meninggal. Baik, kita ke vaksinasi, Dok. Tapi kita rehat sejenak dulu, kita saksikan dulu yang model satu ini. Jangan kemana-mana, pemirsa, kami masih akan kembali selain satu ini. Salah satu upaya untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi secara bersama untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Badan POM menerbitkan Emergency Use Authorization setelah bersama para ahli dalam komite advisory yang mandiri mendapatkan data saintifik hasil uji klinik yang cukup dari aspek mutu, keamanan, dan khasiat untuk vaksin COVID-19 yang digunakan. Vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Keberhasilan penanganan COVID di Indonesia akan menjadi keberhasilan kita sebagai bangsa dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama. Tak kenal, maka tak kebal. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan. Menghapus rasa percaya, membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek faktanya, baru disebar. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan talk show ACTV dan kali ini kita membahas mengenai vaksinasi COVID-19 dengan tema kita lansia sebagai prioritas vaksinasi COVID-19. Tadi di awal, di segmen pertama kita sudah membahas bagaimana gambaran umum tentang kondisi COVID-19 pasca Idul Fitri yang ada di Aceh di tempat kita. Dan tadi kita bagaimana menyaksikan dan mendengar sendiri bagaimana kondisinya dari ZA, dari Dr. Kurnia dan juga dari Dr. Imam, yang Dr. Iman sebagai Kabid P2P Dinkes Aceh penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, kali ini kita membahas mengenai vaksinasi, Dok. Vaksinasi COVID-19 untuk lansia sendiri. Sampai di mana sudah pelaksanaannya? Ini apakah sudah sesuai target yang divaksinasi? Mungkin dari Dr. Iman dulu, silakan, Dok. Ya, untuk target memang untuk Aceh itu populasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat adalah sebanyak 435.000, tapi yang baru kita lakukan penyuntikan itu baru 4.376, jadi baru 1% yang kita laksanakan penyuntikan. Dan itu pun yang capaiannya besar adalah di Kota Banda Aceh, karena memang Kota Banda Aceh yang akses untuk ke vaskesnya juga lebih dekat ya ketimbang kalau kita berada di daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tingkat sosialisasi kita ke lansia juga masih kurang memang untuk
memang lansianya itu betul-betul mau. Kenapa? Karena memang terkait juga dengan tingkat penerimaan untuk vaksinasi lansia ini juga masih rendah. Jadi merasa tidak perlu untuk dilaksanakan penyuntikan atau vaksinasi lansia juga itu masih banyak, sehingga capaiannya juga masih rendah. Insya Allah kita terus akan meningkatkan capaian cakupan untuk vaksinasi lansia ini. Caranya gimana ya Dokter Iman? Karena kan ada beberapa orang yang merasa oh COVID-nya hana gitu, maksudnya dari masyarakat kita COVID itu tidak ada. Misalnya, bagaimana meyakinkan masyarakat khususnya lansia yang misal prioritas ya, ini menjadi prioritas, bagaimana Dok proses sosialisasi? Iya, yang pertama memang seperti disampaikan tadi oleh Dr. Kurnia, memang vaksinasi COVID ini terkait juga dengan apa itu yang terjadi pada COVID. Kenapa? Karena banyak juga masyarakat yang kurang percaya. Jadi masyarakat kan masih menganggap bahwa COVID ini sangat berat. Jadi pada saat kemudian ada 1-2 yang kemudian sehat dan kemudian sembuh, mereka pasti merasa oh ini biasa aja, tidak ada yang istimewa dengan COVID ini, sehingga kita juga tidak perlu vaksinasi. Kemudian yang kedua, ada juga yang memang sudah divaksinasi COVID juga tetap kena, sehingga masyarakat juga menganggap ya ngapain kita harus vaksinasi, orang juga tetap kena. Nah ini sebenarnya ikhtiar-ikhtiarnya juga kita harus sampaikan ke masyarakat bahwa ini adalah usaha kita untuk meminimalisir dari apa yang terjadi. Jadi kalau memang harusnya terkena penyakitnya berat bisa ringan atau sedang, harusnya terkena ringan atau sedang dengan kita sudah divaksin itu bisa malah tidak ada gejala, tapi kita sudah positif dengan COVID. Dan ini memang kegiatan ini terus kita laksanakan, terus kita sosialisasikan ke masyarakat, sehingga nantinya ke depan juga akan ada gebiar-gebiar atau juga launching-launching, sehingga biar lebih semarak untuk pelaksanaan vaksinasi pada lansia ini, sehingga masyarakat juga bisa membawa, terutama yang di rumah itu ada lansia dan ada anaknya yang dibawa ya, karena lansia ini permasalahannya adalah untuk datang ke vaskes itu yang sulit, sehingga bisa jadi harusnya nantinya ke depan kita juga akan mobile atau juga akan jemput bola ke rumah lansia-lansia, sehingga bisa capaian untuk vaksinasi lansia juga lebih bisa meningkat. Menarik tadi gebiar dan yang dokter sampaikan tadi, misalkan kalau di Banda Aceh sempat di Masjid Raya Dok ya, lebih dekat misalkan kalau masyarakat misalnya takut ke vaskes, ke rumah sakit dan sebagainya. Tapi ini seperti yang dokter katakan tadi, apakah memang akan langsung ke rumah-rumah atau seperti apa Dok yang program yang akan dilaksanakan? Ya, memang sudah beberapa kali ada pertemuan yang kita sampaikan, karena memang juga turut akan dibantu oleh vaskes-vaskes yang didukung oleh TNI dan Polri. Mereka bersedia untuk dari Rumah Sakit Kesdam atau dari Rumah Sakit Bayangkara, mereka juga bersedia untuk membantu untuk pelaksanaan kegiatan, termasuk juga nantinya ke para guru-guru di sekolah, karena kita juga guru-guru di sekolah juga masih kurang untuk pelaksanaan vaksinasinya, sehingga ini akan kita buatkan tempat-tempat, jadi ya dibuatkan tempat-tempat sehingga ada seperti posko-posko vaksinasi, jadi nantinya akan lebih dekat lah ke para lansia untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan itu juga dipastikan nanti di daerah, ada kabupaten kota? Iya, itu juga nantinya insya Allah kita juga koordinasi dengan kabupaten kota dan Dinkes kabupaten kota ya, sehingga vaksinasi lansia ini juga bisa berjalan dengan baik. Terutama nantinya kalau sudah masuk ke bulan Juli, itu juga sudah akan mulai masyarakat umum, sehingga mungkin gebiarnya akan lebih luar biasa lagi nantinya. Mungkin kalau masyarakat yakin ya Dok, atau dikasih hadiah mungkin Dok, jadi biar ada semangat mungkin dari masyarakat. Kalau di ZA gimana Dokter Gun? Gambaran yang sudah divaksin berapa orang yang lansia? Untuk lansia yang sudah divaksin hampir 200 orang. 200 orang, iya. Itu mereka datang sendiri? Itu sudah dengan tentu sudah terdata dari data dari ini ya, kependudukan, kemudian sudah diarahkan untuk lokasi fasilitas layanan kesehatan yang terdekat dari alamat sesuai dengan domisili Bapak Ibu lansia tersebut, diarahkan memang ke Zainul Abidin, ke Rumah Sakit Zainul Abidin, karena Fasiankes lain juga melayani lansia seperti yang Dokter Iman sampaikan tadi, sudah diatur sedemikian rupa oleh Dinas Kesehatan Provinsi Aceh bahwa untuk Kota Banda Aceh itu sudah ada beberapa Fasiankes, termasuk Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin,
Dan kita per tanggal 25 Mei kemarin itu sudah hampir mencapai 200 orang lansia yang kita layani vaksinasi dan sudah masuk suntikan yang kedua itu. Itu sudah berarti 200 orang sudah suntikan kedua? Iya, hampir 200 orang sudah mau suntikan yang kedua. Iya. Berarti kalau sudah yang pertama nanti akan didata kembali, kemudian untuk diundang kembali gitu ya? Iya. Itu kan 2 kali suntikan vaksinnya. 2 kali suntikan. Iya. Itu berapa usianya, Dok? Kalau yang di ZA dari mulai berapa usianya? Oh, lansianya ada yang di atas 60 sampai hampir 85 tahun. 60 sampai 80. Ada yang 87 tahun. Iya. Kalau tadi kan terstruktur ya, Dok ya. Misalkan mereka sudah diarahkan terus dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kemudian apakah ZA juga punya program katakan ataupun mengundang ataupun yang bisa dilakukan lainnya agar lansia-lansia lainnya di luar 200 ini, Dok? Itu juga mau ke ZA, mau divaksinasi atau sebagainya? Tentu kita karena ini adalah program pemerintah, kita mendukung sepenuhnya vaksinasi secara nasional. Tentu peran dari Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin juga sama dengan Dinas Kesehatan Aceh bahwa mensosialisasikan dan mengupayakan supaya masyarakat dan terutama untuk lansia sudah saatnya ikut melakukan vaksinasi COVID-19. Atau tadi ya, Dok ya, langsung datang ke rumahnya mungkin agar memang lebih dekat dengan lansia. Bicara tadi umurnya bahkan ada 20 yang dirawat. Tapi kenapa harus lansia yang jadi prioritasnya, Dok? Mungkin dari Dr. Pur dulu. Untuk prioritas pada COVID-19 ini sebenarnya tidak ada prioritas umur. Karena dia semua umur. Jadi ada anak-anak juga terkena COVID-19 sampai lansia yang hampir usia 90 lebih ya. Itu jadi kita sebenarnya menyelamatkan keselamatan seluruh kelompok umur. Jadi karena COVID-19 ini tidak pandang usia. Jadi kalau memang ada katakanlah yang mempunyai komorbid atau penyakit penyerta itu memang itu ada buktinya. Tetapi bukan berarti lansia menjadi prioritas. Semua umur prioritas. Semua umur prioritas. Iya, jadi memang bertahap untuk program vaksinasi nasional bahwa melakukan vaksinasi memang untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun belum, karena belum ada penelitian yang untuk anak-anak usia di bawah 5 tahun. Tapi artinya mereka juga rentan kan? Iya, maka oleh karena itu setiap rumah keluarga itu harus menjaga agar anggota keluarganya tidak terkena COVID-19 karena penularan COVID-19 ini kan sangat rentan dengan melalui udara ya. Jadi airborne ya. Jadi kita memang harus menjaga sosialisasi dan edukasi terhadap protokol kesehatan, yang utama mencuci tangan, memakai masker ya. Ini yang paling penting. Kemudian pola hidup ya. Pola hidup harus sehat supaya kita dalam kondisi baik, imun kita baik, makanan yang bergizi, cukup istirahat. Jadi ini semua umur yang bisa terkena ya tentu kita sama-sama menjaga. Setiap anggota keluarga yang keluar dari rumah karena terpaksa dia harus keluar rumah atau bekerja atau dengan kegiatan lainnya, pulangnya jangan bawa corona ke rumah. Karena di rumah itu seperti Dokter Iman katakan tadi ada lansia, ada anak-anak. Nah, jadi kita jangan yang punya mobilitas tinggi harus keluar rumah, jangan tidak prokes sehingga kita bawa pulang corona ke rumah walaupun kita tidak bergejala, tapi orang di rumah belum tentu kuat seperti tubuh orang yang tadi. Kita tidak bergejala tapi orang di rumah bergejala. Dan beberapa ada suami istri yang meninggal karena corona. Bahkan istrinya membawa suaminya ke rumah sakit. Ternyata istrinya juga dipantau dengan kondisi bergejala. Istrinya duluan meninggal padahal dia membawa suaminya yang sakit. Iya, justru malah terjadi yang meninggal istrinya duluan, tapi suaminya alhamdulillah sudah sehat kembali. Ini penting juga, Dok, poin edukasi kepada masyarakat, khususnya tadi di usia-usia rentan, anak umur di bawah 5 tahun itu apalagi, Dok, edukasi yang penting untuk masyarakat. Ini momen yang penting, silakan, Dok. Edukasi yang penting adalah pertama bahwa perlu kita ketahui bersama bahwa
COVID-19 ini dapat terkena pada semua umur. Oleh karena itu, penyakit ini baru. Perilaku virusnya belum bisa kita ketahui secara pasti bagaimana, sehingga masih dalam penelitian yang sangat banyak di mana-mana di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kita baru tahap melindungi dengan protokol kesehatan. Ya, obatnya belum ada. Obat untuk COVID-19 ini belum ada. Jadi masih dalam penelitian. Jadi yang sudah diupayakan oleh para ahli adalah vaksin. Vaksin ini pun cut off untuk angka antibodinya berapa dapat melindungi orang juga belum ada. Oleh karena itu makanya untuk vaksin ini tidak ada pemeriksaan antibodi sebelumnya, baru berapa antibodi baru boleh divaksin atau tidak, atau setelah vaksin pertama diperiksa antibodi, vaksin kedua diperiksa antibodi, itu pun tidak ada aturannya. Karena tidak ada cut off nilai antibodi yang baku yang akan menjadi ukuran orang itu mempunyai antibodi yang aman untuk mencegah dia tidak terkena COVID-19. Oleh karena itu semua orang divaksin. Tidak ada pemeriksaan antibodi sebelumnya. Berbeda dengan hepatitis B. Periksa dulu antibodi, periksa dulu antigen, baru Anda boleh menerima vaksinasi hepatitis B virus. Tapi vaksin COVID-19 tidak ada aturan itu. Orang semua memang pada anak usia di bawah 5 tahun belum ya, tapi yang lain harus vaksin tanpa pemeriksaan antibodi. Dan setelah divaksin tidak ada pemeriksaan antibodi untuk melihat kekuatan antibodi saudara berapa. Yang penting Anda ikut dulu peraturan vaksinasi nasional. Karena untuk menjaga tubuh kita semua dan orang lain. Itu. Tapi efektif itu ya, maksudnya walaupun tidak ada poin antibodi tadi, tapi dengan vaksinasi itu ikhtiar kita. Itu ikhtiar kita. Ikhtiar kita untuk mencegah supaya kasus COVID-19 ini turun dan sampai habis tidak ada di muka bumi ini lagi. Dan ada nggak vaksinasi ketiga? Kita juga masih perlu penelitian lebih lanjut. Apa perlu booster untuk vaksinasi ketiga? Bila ada antibodi tertentu dapat melindungi tubuh orang itu dari COVID-19. Oh, ini kurang antibodinya, kita harus vaksin ketiga. Itu pun belum ada sekarang. Harapan bersama pasti ada. Kita kan juga akan memproduksi vaksin sendiri ya dok ya? Kita kan juga akan memproduksi. Itu harapan kita, paling tidak kita bisa untuk produksi sendiri negara kita memang untuk kemandirian. Karena kalau impor terus kan besar biayanya. Kita juga masih perlu biaya untuk yang lain ya dok ya? Ya. Kita masih punya biaya perlu. Jadi yang pertama adalah itu kita menjaga protokol kesehatan secara ketat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Baik, Dr. Iman ada tambahan? Silakan. Kenapa lansia tadi ini prioritaskan? Ya, yang pertama memang lansia adalah walaupun memang kejadian atau juga yang meninggal baik itu di rumah sakit atau juga yang tempat lain itu adalah juga ada yang umur seperti yang kemarin diceritakan, ada yang suaminya umur 35, istri umur 21, ada juga atau juga umur 45 atau 40 masih ada. Tapi yang terbanyak memang tetap di atas umur 45 tahun. Jadi fokusnya untuk pemberian di tahap ketiga, kalau tahap awal adalah tenaga kesehatan, tahap kedua adalah untuk pelayan publik, tahap ketiga adalah langsung lansia, sehingga fokusnya adalah lansia. Dan itu juga memang sudah dibuktikan karena di awal memang belum dibuktikan dan belum dibuat pentahapan untuk lansia, tapi kemudian pada saat sudah ada fase ketiga penelitian dari vaksinasi bahwa memang tidak bisa tidak kita harus berhenti kepada lansia. Kemudian faktor berikutnya adalah memang bahwa Aceh juga termasuk ke dalam 10 besar memang provinsi yang memang banyak penyakit tidak menularnya, dan itu juga terjadi pada lansia, sehingga dengan adanya vaksinasi ini sebenarnya adalah betul-betul bisa melindungi, walaupun kita juga seperti kata dokternya persentase perlindungannya untuk efikasinya memang 65%, tapi itu kan juga tergantung dengan masing-masing tubuhnya si penerima vaksin. Nah itulah makanya kita memang menyebut ini adalah sebagai ikhtiar dan usaha kita untuk memang mencegah COVID ini tidak berat terjadi pada masing-masing masyarakat kita di Aceh.
Kalau gambaran secara umum ya, bagaimana pun evaluasi terakhir kemarin Idul Fitri, hari ini bagaimana pun pelaksanaan evaluasinya dok dari penanganan COVID sampai hari ini? Ya, yang pasti kasus kita juga terus meningkat. Jadi tracing juga untuk kegiatan di kawan-kawan di masyarakat juga tetap jalan, karena tracing juga sekarang sudah ada dibantu oleh pihak dari Babinsa dan Babinsa Tipmas. Bahkan kemarin Pak Kapolda juga langsung turun tangan untuk melihat posko PPKM di beberapa tempat di Kota Banda Aceh, dan itu juga mengikut sertakan bahwa memang harusnya perangkat-perangkat kampung di Aceh juga sudah mulai harusnya aktif lagi untuk kegiatan tracing dan juga testing dan isolasi. Kalau testing memang kita teman-teman kesehatan, tapi untuk tracing itu kita harusnya juga terus dibantu oleh perangkat kampung dan juga Babinsa Babinsa. Untuk isolasi juga memang bukan semua ranahnya dari teman-teman kesehatan. Isolasi itu adalah juga perangkat kampung dan juga Babinsa Babinsa, karena dengan mengisolasi keluarga satu rumah, maka itu juga tidak akan menularkan. Namun kita harus juga turut membantu. Jadi nggak mungkin juga dia tidak keluar rumah tapi dia tidak juga dapat makan, sehingga dia tetap harus dapat bantuan langsung tunai atau bansos atau juga yang memang sudah dianggarkan selama ini melalui dana desa untuk penanganan COVID. Sehingga mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik ini sebenarnya maka kita termasuk juga kampung-kampung ini kan lagi banyak kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar. Zona merah. Aceh Besar, PD itu memang luar biasa kasusnya dalam 2 minggu terakhir ini. Sehingga hal ini harus kita tangani dengan seperti itu. Baik. Kalau tidak ditangani seperti itu, maka tenaga kesehatan pasti akan angkat tangan juga. Pingsan juga ya dok, nakesnya hadap. Malaysia itu sudah hampir menyerah ini, karena sudah marah-marah masyarakatnya ke rumah sakit di Malaysia sekarang. Kenapa? Karena mereka sudah perharinya angkanya sudah 7 ribuan. Bayangkan jumlah penduduk yang Malaysia dengan jumlah penduduk Indonesia seberapa. Indonesia aja ini kasusnya baru masuk 5 ribuan. Dengan segini banyaknya jumlah penduduk, mereka sudah 7 ribuan sekarang kasusnya. Sehingga mereka sudah mulai kewalahan. Jangan sampai itu terjadi di Aceh. Harapan kita bersama dok. Iya. Ketika saya jalanin dok ya, di beberapa itu masuk kampung, ketika ada yang pulang mudik tanpa swab PCR itu nggak boleh masuk ataupun harus melapor dulu. Itu di Banda Aceh dok. Lebih baiklah kita boleh katakan. Bagaimana memastikan ini di kabupaten kota lainnya dok, agar ini sama program saya kampung itu juga proaktif gimana dok? Nah, di beberapa kampung seperti di Kota Losmoe saya juga sempat berkomunikasi kemarin dan koordinasi. Mereka di Losmoe mau sudah kalau dari tenaga kesehatan memang sudah enak ya, karena memang kalaupun sudah terjadi ada 1-2 orang dalam satu keluarga itu positif, akan diisolasi dan pihak kampung itu mencari kemanapun, pokoknya bantuan sosial pokoknya tetap setiap hari ada ini ya. Jadi sudah gampang, sudah enak, dan itu memang tidak semua kabupaten, karena memang terkait juga dengan tingkat pendidikan kita masyarakat Aceh, tingkat kita penerimaan dari medsos dari masyarakat Aceh itu luar biasa. Memang harus kita akui memang ketidakpercayaan pemerintah juga masih tetap ada, sehingga apapun yang dibuat sama pemerintah terkadang itu salah semua. Padahal sebenarnya ini tujuannya adalah betul-betul sangat baik untuk masyarakat, dan memang harusnya kita sama-sama lah untuk kegiatan ini, bahkan mungkin juga turut mendukung apapun yang memang bisa kita laksanakan, termasuk juga seperti untuk warung-warung kopi ya, karena memang kalaulah masyarakat Aceh ini sudah sering pergi ke Jakarta, itu kalau orang Jakarta ke Aceh luar biasa. Aceh sangat merdeka sekali malamnya. Di Jakarta itu mall jam 8 sudah tutup. Dan tempat-tempat di sana kalau memang dibuka mereka harus denda 50 juta. Itu di Jakarta dan sudah berlaku sejak tahun 2020. Aceh baru kita terapkan sebentar saja seperti kemarin, itu hebohnya sudah luar biasa, penolakannya sudah luar biasa, sampai menyampaikan apakah COVID ada jam 11 malam, apakah COVID hanya beredar virusnya jam 12 malam ya. Bukan itu sebenarnya maksudnya adalah memang untuk mengurangi kerumunan, karena kita sudah menyampaikan, mengedukasi kepada masyarakat, tapi masyarakatnya masih tetap juga berkerumun. Sehingga ini yang harus betul-betul kita kurangi.
termasuk juga pesta-pesta, termasuk juga dengan kerumunan-kerumunan yang lain. Baik, jadi poin edukasi penting dan harus terus ya dok ya, dengan berbagai cara, mungkin tadi dengan medsos juga mungkin ya dok ya, karena memang yang mungkin lebih dekat dengan masyarakat. Kita akan lanjutkan nanti dok, kita akan saksikan dulu pemirsa pesan-pesan berikut. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Ayah, itu pesawat ayah. Ayah, kapan aku diajak terbang lagi? Nanti ya nak, sejak corona penerbangan sangat dibatasi. Nanti kalau corona sudah berlalu, kita jalan-jalan lagi dengan besar ayah. Sabar ya. Makasih Mbak. Gimana? Ayah jadi pilot atau jual mie ayam saja? Apa aja yang penting jadi ayahku. Pemerintah selalu hadir untuk masyarakat. Mari kita bahu-membahu buat perubahan besar. Bergerak bersama untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Assalamualaikum, Toki. Waalaikumsalam. Soalnya Wah, Toki raya. Toki, lengkalan usaha dra aku cukup maju ke. Apa sebab usaha dra aku bisa maju? Toki. Drone pengusaha, lon pengusaha. Usaha lon maju karena lu pasang iklan Mbak TV. Pakan usaha orang maju karena hanan pasang iklan Mbak TV. Yang kenyang puji je kan. Cuman hamai jahat punya dapatan iklan Mbak TV. Nyan masalah biaya gampang. Ngan TV jid lebih kurang lah. Nyan nak dengar abui. Menyang pelan maju, nak pasang iklan Mbak TV. Baiklah dengar nak menjaga. Oh, Munan. Ya, selamat mencoba, semoga sukses Pak Ramli. Ya. Ya, Pak. Mari beriklan di Aceh TV dengan cara datang langsung ke alamat Jalan Matai 2 nomor 1, Desa Gendring, Kecamatan Darul Imara, Kabupaten Aceh Besar, atau menghubungi nomor telepon 0811 6890286. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan talk show Aceh TV dan kita masih membahas mengenai tema kita lansia sebagai prioritas vaksinasi COVID-19 dan kita sudah berada di segmen akhir dan bersama dua dokter yang kita membahas tema ini yaitu Dr. Kurnia Fitri Jamil, dokter spesialis penyakit dalam dan juga Dr. Iman Murahman, Kabid P2T Dinkes Aceh. Tadi kita sudah banyak membahas bagaimana kondisi hari ini, bagaimana lansia juga, dan ada di kondisi hari ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya, Dr. Iman ya, berbasis mikro. Seperti apa gambaran di lapangan ya, Dok?
Nah, kita sudah mendapatkan instruksi Mendagri nomor 34 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM Mikro, dan Aceh adalah salah satu provinsi yang ditetapkan sebagai tempat untuk pelaksanaan PPKM Mikro. Bagi kita Aceh baru sebenarnya, karena Aceh ini baru mulai April ditetapkan PPKM Mikro, karena PPKM Mikro itu dia jumlahnya 2 minggu, kemudian diperpanjang lagi 2 minggu, dan Aceh sebenarnya sejak April sudah masuk. Tapi kita masyarakat kan belum terpapar, jadi masyarakat juga belum banyak yang tahu tentang PPKM Mikro. Bahkan kalau kita lihat spanduk juga ada yang salah-salah masih membuat kepanjangan dari PPKM Mikro, itu juga masih ada yang saking mungkin kita tidak tahunya, yang padahal itu adalah pembatasan kegiatan masyarakat sebenarnya, pembatasan masyarakat berskala mikro. Nah, artinya adalah ada zona-zona yang ditetapkan di masing-masing. Kalau di luar provinsi Aceh, kalau di Jawa itu kan ada RT dan RW. Tapi kalau kita kan nggak punya RT RW, jadi kita masih tetap berbasisnya kampung. Jadi artinya adalah kalau yang zona-zona itu ada 4 zona. Ada zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan juga zona merah. Kalau zona hijau tidak ada satu rumah pun, jadi indikatornya adalah rumah. Indikatornya rumah. Jadi bukan orang ya. Kalau orang itu kan bisa saja dalam satu rumah ada yang 2 orang kena, ada yang 3, ada yang 4. Nah, indikatornya adalah rumah. Kalau zona hijau berarti di desa tersebut tidak ada satu rumah pun yang ada positif. Kalau yang zona kuning itu ada 1 sampai 2 rumah yang ada yang kasus konfirmasi positif. Artinya 1 orang pun dalam 1 rumah itu yang kena, itu juga masuk. 10 pun tetap satu rumah. Jadi indikatornya adalah rumah. Kemudian kalau untuk yang zona oranye itu adalah 3 sampai dengan 5 rumah. 3 sampai 5 rumah itu ada yang kasus konfirmasi positif. Untuk yang zona merah itu adalah di atas 5 rumah. Jadi 6, 7, 8, 9, 10 itu adalah zona merah. Dan kita sudah menetapkan memang secara kasus untuk oleh Dinas Kesehatan per 18 sampai dengan 23 Mei, karena kan itu hitungannya adalah dalam 7 hari terakhir. Jadi kalau kemarin pada saat Pak Gubernur itu video konferensi dengan seluruh bupati dan Forkopimda di Aceh itu per 23 Mei. Per 23 Mei itu ada 25 desa di seluruh Aceh yang dengan zona merah. Jadi 25 desa. Ya, 25 desa itu memang paling banyak adalah Kota Banda Aceh dengan 20 desa. Jadi kemudian diikuti oleh Aceh Besar, Rosmawi, Nagan Raya, itu hanya satu desa yang merah. Tapi banyak juga yang orange ya. Jadi kalau di total itu 6.017 yang hijau dari semua desa di Aceh, 402 kuning, 53 orange, 25 yang merah. Dan ini harusnya kita seperti saya sampaikan tadi, harusnya perangkat kampung dan juga Babinsa, Babinsa ini memang sudah mulai mengaktifkan posko PPKM-nya. Jadi tidak hanya sekedar biasa pasang spanduk, kemudian foto kan, setelah pasang spanduk, foto, bubar. Jadi tidak ada kegiatan. Padahal harusnya itu kita bahas setiap hari, berapa rumah hari ini, bantuannya bagaimana, terus kemudian edukasinya bagaimana, terus siapa yang harusnya datang sering ke rumah tersebut untuk edukasi, dan kemudian edukasi untuk masyarakat lain bagaimana. Jadi harusnya itu kan selalu harus dievaluasi, tapi itu belum terjadi sebenarnya. Itu kendala di lapangan ya? Ya, itu kendala-kendala yang memang masih terjadi di lapangan. Dan sebenarnya sekarang juga teman-teman dari posko juga akan datang ke masing-masing beberapa posko PPKM di Banda Aceh hari ini ya. Jadi kalau Pak Kapolda sudah kemarin, dan untuk poskonya pemerintah Aceh yang di BPBA itu juga rencananya hari ini, sekarang ini ya, mungkin di sekarang ini mereka sudah jalan ke posko-posko PPKM pada Aceh untuk mengevaluasi apa yang kira-kira juga masih menjadi kendala untuk pelaksanaan PPKM itu. Kendala lain apa lagi selain tadi yang sudah disampaikan poin-poinnya PPKM, apakah namanya saja merupakan pembatasan tadi, pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro? Iya. Yang pertama tadi zona ya. Nah, kalau zona hijau itu memang masih tetap kita mengimbau untuk protokol kesehatan kan tidak ada kasus. Untuk yang zona kuning itu sudah mulai mendeteksi atau tracing kontak erat. Jadi dari 1-2 rumah tadi, nah kontak eratnya kemana mereka? Jadi kalau ada 1 rumah itu isinya kan bisa aja bapak, adik, abang, kakak. Nah, bapak, adik, abang, kakak
Mana yang sudah positif ini kemana saja. Dan itu harusnya tracing. Dan tracing dengan berarti kita harusnya mengambil swab antigen. Itu masing-masing puskesmas bisa melaksanakan. Kalau di Kota Banda Aceh sekarang sudah rata-rata sudah bisa. Jadi kalau desanya misalnya ada di Kecamatan Baitur Rahman, dan teman-teman puskesmas Baitur Rahman itu juga sudah bisa mengambil swab antigen, sehingga tracing ini juga tak harus jalan. Kemudian juga untuk yang isolasinya juga seperti itu. Jadi sudah ada isolasi rumah yang memang sudah ada pengawasnya, atau kalau memang mungkin bisa jadi dia tinggal dengan orang yang ramai, jadi satu rumah yang hanya satu kamar, kemudian isinya ada 10, jadi ya pemerintah desa harus menetapkan satu tempat. Sebenarnya dari dulu sudah ada masing-masing desa, kan? Tapi kan tidak aktif. Dan contoh misalnya kalau saya tinggal di desa Atek Jawo, nah itu desa Atek Jawo sebenarnya sudah ada di dekat kantor kecilnya itu satu ruangan yang memang ditempatkan khusus untuk tempat ruang isolasi mandirinya di desa tersebut. Tapi itu juga dari dulu tidak pernah dipakai karena rata-rata sudah isolasi di rumah masing-masing. Jadi sebenarnya desa juga tetap harus menyiapkan 1-2 tempat untuk tempat isolasi, sehingga kalau nantinya di rumah yang kan tidak semua rumah juga yang layak dan bisa untuk isolasi mandiri, dan itu nantinya bisa difasilitasi oleh pemerintahan desa. Kemudian untuk yang daerah oranye itu juga sudah mulai pembatasan tingkat kegiatan-kegiatan masyarakat. Kalau untuk yang zona merah itu memang tidak boleh lagi ada yang namanya kegiatan-kegiatan berkerumun ya, perkumpulan baik dari kegiatan beragama, kemudian kegiatan-kegiatan warung kopi dan segala macam, itu tidak ada, boleh ada lagi. Harusnya seperti itu? Iya. Oke, baik. Jadi kalau yang tadi oranye itu masih 50%, kalau yang merah itu memang tidak boleh ada. Nah itu memang sebenarnya harus dipahami oleh semua desa yang memang sudah melaksanakan PPKM Mikro. Ya. Ini poin krusial, Dokter Kur. Ini penting. Apa saran-saran, solusi dari dokter yang selaku pelaksana di lapangan, dok ya, yang tahu kondisi di lapangan untuk masyarakat khususnya, solusi yang ditawarkan, dan juga untuk pemerintah mungkin ada Dokter Iwan yang dari Dinkes, apa dok solusinya untuk bisa mengurangi atau kita meminimalisir poin angka masuk COVID-19? Iya, baik. Mungkin sangat bagus ya pertanyaan dari Mbak Indah tadi adalah bagaimana peran kita untuk menangani COVID-19 ini. Jadi yang pertama adalah kita semua warga masyarakat kita harus sadari bahwa COVID-19 ini ada. Jadi jangan ada pemikiran COVID-19 ini tidak ada atau mengada-ngada, tidak. Jadi itu yang pertama harus tercamkan di pikiran kita masing-masing. Kita harus akui bahwa COVID-19 ini adalah penyakit virus yang baru dan ini ada dan sedang melanda kita, pandemi seluruh dunia, termasuk kita yang ada di Aceh ini, Indonesia dan Aceh. Jadi marilah sama-sama kita sadari bahwa COVID-19 ini ada, dan bila itu kita yakin itu ada, tentu kita berikhtiar. Kedua, ikhtiar. Kenapa ikhtiar? Karena kita harus berusaha berikhtiar menjaga diri kita dan keluarga kita dan orang lain agar tidak terkena. Dan untuk itu kita sadari bahwa bila kita abai atau kita lalai, kita akan menjadi sakit. Dan obatnya saya sudah katakan tadi, tidak ada obat spesifik untuk penyakit COVID-19 virus ini. Antivirusnya tidak ada. Jadi dokter, tenaga kesehatan yang menolong orang yang bergejala sampai sedang berat di rumah sakit, yang ringan itu sudah berada isolasi mandiri ya. Yang sedang dan berat itu kita tolong di rumah sakit. Obat-obatnya hanyalah suportif. Kalau demam dikasih obat demam, kalau sesak untuk mengurangi sesaknya. Dan untuk yang sampai sulit bernapas kita bantu alat napas. Jadi hanya pertolongan suportif. Jadi tidak ada antivirus spesifik. Nah, kalau ada pun sekarang antivirus yang kita pakai itu hasil laporan penelitian yang sangat cepat yang dikatakan lakukan antivirus ini. Ya karena kita tidak punya pilihan. Jadi ini yang membuat bahwa kesadaran itu bahwa penyakit ini belum ada obatnya. Marilah kita sama-sama
melindungi diri sendiri, orang lain, keluarga kita yang kita cintai dan sayangi, agar kita tidak sampai sakit. Nah, yang ketiga, setelah kita berikhtiar, kita lihat sendiri bahwa orang meninggal karena COVID-19 itu nyata adanya. Dan itu positif dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, dan kita ketahui bahwa orang yang sekarang sudah fase vaksinasi, yang meninggal pun sekarang yang sudah divaksin pun meninggal. Jadi mari kita tingkatkan ikhtiar kita lebih dalam, bahwa orang sudah divaksin pun bisa meninggal, apalagi kalau tidak divaksin. Marilah kita sama-sama sukseskan program nasional vaksinasi COVID-19 ini dengan kesadaran penuh. Mari kita sama-sama yakin, hakul yakin kita mau terlindungi dari penyakit COVID-19 ini. Oleh karena itu, tentu ada nanti tim yang akan memeriksa kesehatan Bapak Ibu sebelum divaksin. Pemerintah tidak hanya serta-merta datang disuntik, tidak. Ada syarat, oh saat ini Bapak belum bisa kita suntik. Jadi mungkin di sini forum ini tidak bisa kami jelaskan. Ada 20 syarat yang harus dipenuhi. Itu nanti Bapak Ibu akan ditanya, disiapkan, diperiksa di meja sebelum vaksin. Artinya diperiksa dulu, dok? Diperiksa dulu. Siap atau tidak? Tidak datang tiba-tiba ditusuk, tidak. Jadi diperiksa dulu, ini layak ke sana mejanya untuk divaksin. Ibu belum boleh divaksin, pulang dulu menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Dan ini misalnya gula tinggi, HbA1c tinggi, ya ada kadar tertentu, dan berobat dulu. Nah, baru nanti sudah teratur kontrol gula darahnya, begitu juga kontrol tekanan darahnya, begitu juga kondisi-kondisi tertentu. Jadi lansia apalagi yang perlu pemantauan yang lebih ketat daripada tim vaksinasi, tentu itu akan nanti dijadwalkan kapan Bapak Ibu lansia boleh kita vaksin, kapan ini harus dikontrol dulu kondisinya. Jadi marilah sama-sama kita berikhtiar, berupaya, dan yakin untuk berusaha bahwa keselamatan jiwa kita dengan kondisi ini, ya. Jadi kalau kita mendengar ceramah para ustadz, alim ulama, musibah penyakit di alam ini silih berganti. Sekarang bagaimana para ulama dulu, Rasulullah juga berpesan menghadapi segala penyakit itu ada cara, ada berikhtiar, dan kita harus punya niat tidak terkena penyakit itu. Jangan seenaknya, jangan tidak protokol kesehatan. Jadi hindari kerumunan-kerumunan. Jadi karena suasana masih dalam Idul Fitri, coba gunakan media sosial untuk video call, mungkin bisa bersilaturahmi. Jangan berkunjung, karena berkunjung ini tidak menjamin. Ini gelombang pasca Idul Fitri naik karena ada kunjungan bertamu, bawa anak-anak kecil dan mengunjungi rumah orang tuanya untuk apa istilahnya bersalam atau bahasa Jawanya sungkeman dan sebagainya. Sebetulnya itu membahayakan lansia, nenek-nenek, kakek kita, orang tua kita. Jadi bagaimana cara kita menyikapi ini? Dan terakhir pesan saya, kita semua masyarakat dukunglah program pemerintah, karena pemerintah sayang sama kita. Jadi sayangi diri kita, program pemerintah dukung supaya Bapak Ibu tidak merasa tertekan. Tapi ini adalah keikhlasan, ikhtiar tadi. Ikhtiar kita vaksinasi. Iya, Bu. Iya, baik. Dokter Iman, terakhir, closing statement-nya, dokter. Apa kemudian himbauan kepada masyarakat khususnya lansia untuk vaksinasi? Ya, yang pertama kalau dari sisi penanganan COVID ya, kita sebenarnya tidak boleh jenuh, nggak boleh terus kemudian ini udah selesai nih, ini udah selesai. Padahal kita nih masuk gelombang kedua, dan berkaca dari dulu 100 tahun yang lalu itu flu Spanyol itu terjadi sampai 3, 4, 5 kali gelombang. Jadi sampai 2-3 tahun itu nggak selesai. Jadi kita tetap akan ada lagi nih. Jadi jangan berpikir kita udah selesai, padahal sebenarnya belum selesai. Jadi untuk masing-masing kita sebenarnya harus berbagi peran. Untuk individu yaitu sekarang ada 3M atau 5M, maka sudah ada 7M ya. Mulai sudah ada, yang intinya sebenarnya adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu yang intinya tetap yang 3M. Kemudian untuk masyarakat itu kita harus saling saling mengingatkan, terus peka terhadap informasi. Peka informasi artinya jangan mudah percaya
Oh begitu pada saat ada berita ini udah terima. Padahal kita sudah punya juga yang hoaxnya ya. Jadi ada anti hoaxnya sudah ada dari Infocom, ada dari Satgas Covid Nasional itu ada anti hoaxnya. Tapi itu jarang yang kita akses. Terus kemudian tetap menjaga kerumunan. Kemudian ada juga pelayanan masyarakat ya, kan ada yang tukang jual pasar atau pelayanan masyarakat kesehatan segala macam, itu juga sebenarnya tetap menjaga kerumunan, menjaga jarak itu tetap harus dijalankan. Kemudian untuk tingkat kampung maka harus menyiapkan kampungnya untuk siaga kampung, siaga protokol kesehatan dan siaga bansos, bantuan sosial kalau memang ada yang diisolasi. Kemudian untuk di masing-masing kabupaten kota itu juga ada penanganan kasus, ada sanksi ya kalau memang ada masih, ini kan sudah mulai sanksi-sanksi ini, tutup, bayar, ini kan sudah mulai sanksi-sanksi ini. Terus kemudian tracing juga harus tetap jalankan. Untuk kami di tingkat provinsi, pemerintah provinsi juga terus menyiapkan sarana prasarana, berkomunikasi, terus mengadakan koordinasi dan juga menyiapkan panduan yang bila diperlukan. Dan ini termasuk juga adalah dengan vaksinasi COVID. Vaksinasi COVID untuk di seluruh Indonesia, ini Aceh adalah yang terendah. Vaksinasinya yang terendah. Untuk dari sisi persasaran populasi, Aceh baru 13%. Itu saingan kita terdekat itu sudah 19%. Baik. Untuk yang nasional itu bahkan untuk Bali itu sudah 80%. Maka kita sangat ketinggalan jauh dan mudah-mudahan ini bisa kita kejar dengan pelaksanaan vaksinasi lansia dan petugas publik yang masih banyak yang belum dilaksanakan vaksinasi. Amin. Tinggalkan kita bersama. Terima kasih banyak Dr. Iman Murahman, Kabid P2P Dinkes Aceh, penyakit menular dan penyakit tidak menular. Terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya. Terima kasih banyak juga Dr. Gur untuk waktu dan sharingnya. Dokter Spesialis Penyakit Dalam WZA dan juga dosen Fakultas Manusia ya. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk waktu dan sharing. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa sudah menyaksikan kami. Saya Indah Sikasari mewakili seluruh kerabat kerja petugas Mapim yang berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.